Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kali ini tepat di tanggal 28 Januari 2021, Purnama. Purnama kali ini spesial di mana menurut wisik dari para leluhur, Purnama dari Kejawen ini adalah Purnama darah. Kalau untuk purnama darah itu kita menemukan biasanya purnama darah 2 kali, 2 tahun sekali itu ada purnama darah juga. Nah ini 5 tahun sekali itu tepatnya purnama darah yang sekarang kita tidak melakukan pengelukatan ke suatu tempat karena leluhur mengatakan di purnama darah yang jatuh pada tanggal 28 Januari 2021 ini di mana Tuhan memberikan kebebasan untuk makhluk ciptaan astral yang lainnya yang ingin membersihkan diri, yang ingin mempertajam ilmu-ilmunya. Tuhan itu maha adil, ya toh. Jadi tidak hanya untuk manusia, makhluk astral ciptaan Tuhan, Tuhan pun memberikan hari spesialnya. Hari spesialnya itu hari ini yang jatuh di purnama darah. Makanya kenapa para leluhur untuk yang Kejawen, terutama Mas Jawi dan juga Ki Macan, purnama kali ini kita tidak melakukan purnama di suatu tempat ataupun di laut karena biarkan astral yang lainnya yang mempergunakan malam purnama darah ini dengan maksimal. Jadi kita mengalah untuk purnama kali ini kita tetap melakukan ritual bulan purnama, bermohon pada Tuhan yang Maha Kuasa melalui Ibu Kanjeng, melalui para leluhur-leluhur agar kita diberikan perlindungan, keselamatan dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk ritualnya Mas Jawir akan pimpin tim Pintu Misteri untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian tetap kita melalui media air doa yang akan kita doakan secara bersama-sama dengan para tim, karena kami Muslim semuanya, jadi sholat sunat 2 rakaat, kemudian kita melakukan wirid, zikir, terlebih nanti kita mendoakan sebuah air dengan bunga 7 rupa di dalamnya, itu dengan baca-bacaan yang diwisikkan untuk leluhur untuk kita lakukan. Salah satunya 4 surat 1 ayat, dan ada sholawat juga, ada sholawat nariyahnya juga, kemudian ada sholawat al-kahfi juga yang akan kita lantunkan. Untuk prosesnya seperti apa nanti terus ikutin tim Pintu Misteri edisi purnama darah, dimana kita melukatnya hanya di base camp. Dan lagi hari ini tidak hanya purnama darah saja, tetapi purnama yang jatuh di malam Jumat, di mana setiap purnama di malam Jumat Mas Jawir punya kewajiban harus melakukan pencucian Ibu Kanjeng, pencucian lukisan Ibu Kanjeng beserta selendang-selendangnya. Nanti seperti apa prosesnya, Mas Jawir melakukan ritual dan mencuci beberapa, salah satunya lukisan dan juga selendang Ibu. Terus pantau channel Pintu Misteri karena kami tim Pintu Misteri membuka tabir misteri.
Gusti Allah sama Tuhan agar apa yang kalian niatkan nanti diridhoi sehingga bisa dikabulkan melalui Ibu Kanjeng, melalui leluhur kalian juga, melalui leluhur Kimacan sama Mas Dewi juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya. Kembali berdoa ya. Berdoa bermohon. Ini tadi kan seperti yang dibilang sama Kak Kimacan, itu ada 3 permohonan. Silahkan sebutkan permohonan kalian di hati, tapi aku akan awali untuk keseluruhan dulu ya. Jadi kalian gini, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah di bulan purnama ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pencipta, penguasa alam semesta. Ya Allah, kabulkan, ridhoilah apa yang menjadi doa kami masing-masing ya Allah. Ya Allah, melalui Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul penguasa samudra, melalui Eyang Prabu Siliwangi, melalui leluhur kami ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah agar kau meridhoi apa yang menjadi doa kami masing-masing ya Allah. Berikanlah kemudahan pada kami ya Allah, cukupkan segala karunia-Mu pada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hal-hal yang bersifat riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafi, kafanal kafi,
wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Alhamdulillah. Ya, habis ini kita baru mandi. Jadi air ini dibagi dua, satunya buat di sini dan satunya buat yang di tempat pemandian. Kita udah melakukan ritual purnama. Alhamdulillah ya. Ini purnama darah yang tadi kan aku udah bilang. Purnama darah itu ada 2 tahun sekali dan juga ada yang 5 tahun sekali. Yang 2 tahun sekali itu ada satu purnama darahnya, di mana itu digunakan untuk pusaka-pusaka. Nah, jadi untuk keris, untuk sesuatu hal yang bersifat pusaka itu waktunya untuk hari hanya hari spesialnya, buat mandi, buat mandiin mereka. Nah, di sini 5 tahun sekali itu ada juga purnama darah yang kebetulan jatuhnya di tanggal 28 Januari 2021. Nah, purnama kali ini bukan untuk pusaka, tetapi untuk sosok Tuhan menciptakan kan tidak hanya manusia, tapi menciptakan ada makhluk astral yang lainnya. Ini kesempatan hari istimewa bagi mereka yang dimana di purnama 5 tahun sekali ini yang namanya purnama darah. Mereka yang sosok astral ini kesempatan untuk mempertajam diri. Kenapa leluhur menginginkan kita melakukan purnama darah yang pada hari ini itu kita tidak
melukat untuk ke suatu tempat karena bukannya tidak boleh, tetapi kalau untuk kejawennya itu lebih pada giliran gantian gitu loh. Kalian kan udah punya waktu purnama itu banyak gitu loh. Sedangkan mereka kan hanya 5 tahun sekali. Jadi biarkan mereka yang menggunakannya. Biarkan mereka yang menggunakannya. Jadi kita yang manusianya, terutama yang kejawen itu mengalah. Kan sama aja tadi yo. Purnamanya kita juga udah sholat sunat. Yang penting niatnya. Yang penting niat, betul. Dalam hati. Nah, ini kita santai-santai Om. Santai-santai mau menanyakan lebih lanjut gitu loh. Kan tim Pintu Misteri gitu kan. Tim Pintu Misteri kenapa selalu mengajak kalian untuk melakukan proses melukat, untuk melakukan purnama. Nah, kan ada banyak tuh yang bilang itu syirik dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan ini aku menanyakan pada kalian, apakah Mas Jawir dan Ki Macan itu mengajarkan seperti apa sih gitu loh. Nah, Dan Ayu bagaimana? Selama ini sih, selama saya mengikuti, semua itu kan punya keyakinan sendiri-sendiri. Kita berdoanya pun menurut keyakinan sendiri-sendiri. Yang agama Islam ya pakai bahasa yang bisa yang diajarkan oleh agama, doa-doanya. Kalau menurut aku sih masih sewajarnya aja, nggak ada yang istilahnya melenceng, itu nggak ada. Oh ya, itu untuk Den Ayu. Lalu kowe Putra Suro. Kalau dari saya sendiri sih, mulai saya awal pertama kalinya ini ikut purnama ya, itu yakin nggak yakin sih ya. Itunya itu apa namanya tuh, bulan tuh bisa tertutup itu. Wah, kayak dosone. Itu karena kan pertama kali itu nggak yakin kan ya, kan nggak yakin dari hati ya, itu cuma sekedar mulut aja, itu nggak sama hati itu nggak yakin gitu kan. Tertutup. Terus ini lagi keyakinan kan punya ya kayak keyakinan masing-masing ya. Nah, jadi kan aku ikutin. Ya keyakinan dari sendiri, yang penting niat dari hati. Ya alhamdulillah setungkare kesehatan kan ya dijauhkan lah kayak sama penyakit itu dijauh-jauhkan. Bermohonnya kepada siapa? Yang penting saya Gusti Allah. Keyakinan saya sendiri. Jadi berdoanya ya tetap ke Tuhan gitu ya. Nggak pernah aku yang mengajarkan berdoanya mintanya ke Ibu Kanjeng atau minta ke siapa, nggak ada. Minta ke Tuhan dulu, bermohon, terus kemudian untuk Ibu biar dibantu untuk menjembatani apa yang menjadi doa kita. Kok anak rambut nih kan itu ya apa sih? Ngono ya. Lah kowe waktu pertama, iya aku inget waktu pertama kali ikut ada sampean nggak masuk Kakeling? Belum ya, belum bergabung masuk Kakeling. Belum masuk kakak dia. Belum masuk keluarga. Belum diakui. Itu purnamanya memang benar waktu pas pertama kali dia ikut itu purnama masuk kan untuk mrene sampean. Ojo ndepipil ngono. Rene meneh. Nah, ora ketok ndek layar kowe engko. Nanti wong Banyuwangi gak ngerti ku sapa sih. Nah, waktu pas pertama kali si Putra Suro itu ikut memang benar, kita nggak bohong. Yang pertamanya itu di mana itu? Di Sanur. Nah, di Sanur, di Pantai Sanur, di depannya Grand Ina Beach ya. Tapi kita nggak di villanya atau nggak di hotelnya, tetapi kita di pantainya itu. Dari yang purnama udah bentuknya bagus, cincin, waktu giliran mandiin dia langsung tertutup hitam. Ya Allah, hitam. Kayak di Batak. Ya enggak kayak sih, emang di Batak kayak gitu, kayak enggak bisa ambekan gitu, kayak ditarik. Lah Jawane ditarik ngono kan. Diterak ombak bisa dia ditarik ngono. Watuk-watuk elek aku. Dari sekian purnama itu di mana purnama yang berkesan? Di Pura Campuhan. Oh, kenapa? Itu satu kayak itu. Apa? Satu itu kayak Mas emang sih awal saya berangkat di Pura Campuhan itu enak banget sama sekali, nggak enak. Hati itu terkucak-kucak, kepikiran sama keluarga, tapi saya bermohon sama ya penguasa di situ kan ya. Yang pertama ya sama Tuhan juga kan.
jauhkanlah penyakit, dekatkan orang-orang yang positif. Ya alhamdulillah kan didekatkan sama orang-orang yang positif, jauhkan orang-orang yang negatif. Ya astungkar alhamdulillah sampai sekarang pun diringkali sama orang-orang yang positif. Oh iya berarti Mas Jawir ya positif ya. Oh iya berarti kok aja nakal. Ya tak perlu salam bembol ya nakal. Wis mari lu ngomong. Oh wis mari. Kroasi bolak-balik. Dikroasi bolak. Nah terus mari iku apa meneh yang berkesan di Pura Campuhan selain itu? Satu lagi kan saya kan mengikuti kayak purnama itu emang wajib kayak pembersihan badan kan apa namanya kan mediator kan ya. Jadi kan ada kalau aura-aura negatif itu kan pasti kan nggak kelihatan tuh nyangkut gitu kan ya. Benar. Dengan purnama itu jadinya Membersihkan, bisa membersihkan gitu. dari Iya. yang negatif-negatif Iya. gitu. Terus kemudian apalagi yang berkesan di Pura Campuhan? Jadi penari lah. Awal mulai seumur hidup saya mulai kecil mulai meletek dari perutnya ibu ya baru itu saya Kenapa? ya namanya dirasukin dayangnya ibu gitu itu baru itu sama sekali Pertama kali dirasukin ya. Iya. Dan suatu ini juga waktu itu kita sediakan pilihan ya, beberapa pilihan, ternyata dayangnya ibu milihnya ke si Putra Suro. kan dia masih polos Masih polos. Kalau Mas Oka keling pripun Mas Oka? Kalau Pertama kali saya ikut kamu purnama di mana sih? di Campuhan. Oh, pertama kali Campuhan dia. Iya. Oh, pertama kali waktu tempatnya si Putra Suro. Yang ini nari. Iya. Oh, Itu pertama kali. Itu pertama kali. Ah. Terus itu yang paling berkesan atau bagaimana? Kalau saya sih ada dua Mm-mm. di Taksaka ya. Oh, Di Gua Taksaka. Gua itu. Taksaka yang Ah. di tempatnya Nyi Blorong itu ya. Kayaknya itu bener-bener hening, bener-bener apa ya? Benar-benar sakral gitu. Bener-bener sakral, kayaknya nggak ada denger suara-suara apa-apa, jadinya kayaknya tumak nina apa sih? Tumak Nina itu kayaknya benar-benar Khusyuk. 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 Di Taksaka, karena itu sebenarnya Taksaka itu kan letaknya di pusat kota ya. Iya, Di pusat kota Tabanan, tapi tapi kita iya. masuk ke dalam tuh masuk ya. ke dalam. Ternyata ada gua segede itu. Mm-mm. Gorong-gorong kayak Iya. ya. oh kayak Perlu omae perjuangan. ulo iku ya Itu sebenarnya banyak ularnya, kamu nggak tahu. iya aku dikasih tahu sama Ki Macan Waktu pas kita masuk syukur alhamdulillah ular-ularnya Iya. pada pergi. Padahal kan itu Rezekinya kita semua. iya alhamdulillah terus di Terus yang Taksaka. kedua yang di Ungasan itu, di pantai. Ungas. Oh yang masuk ke hidung itu. Oh, yang di pantai itu loh. Oh iya. Itu. Yang terhempas berapa Iya, kali itu. terhempas itu. Itu dah yang menurut saya yang Berkesan. yang berkesan. Heeh. Terus perubahan ya hanya diri saya sendirilah yang tahu. Yang tahu ya. Apa yang saya alami dan perubahan apa yang saya dapat. Percaya nggak percaya? Percaya nggak orang percaya, ya hanya akulah yang tahu. Nah, itu tadi sekelumit pengalaman yang akan kita bagi kepada para penonton semuanya. Semoga bisa bermanfaat karena kami dari tim Pintu Misteri membuka tabir misteri akhir. Itu tadi, dan syukur alhamdulillah untuk hari ini, untuk ritualnya nanti masih akan ada lagi di mana Mas Jawir harus memandikan Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul dan juga mencuci selendang Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul dan selendangnya Dewi Sri semua yang ada di atas itu. Pokoknya jangan kemana-mana, terus pantau channel Pintu Misteri.
Iya.